Ruben van Bommel kembali ke PSV. Como resmi gaet Nicolas Koen dari Celtic. Peles gagal tampil di Liga Eropa. Anthony Elanga resmi gabung Newcastle. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Benfica berhasil mengamankan tanda tangan bek kiri asal Spanyol, Rafael Obrador, dari Real Madrid dengan biaya transfer sekitar 5 juta euro. Pemain muda berusia 21 tahun ini datang ke Lisbon sebagai jawaban atas kebutuhan lini belakang skuad Benfica setelah klub tersebut sebelumnya mendekati Alvaro Carreras dari Real Madrid. Menurut laporan resmi dari Benfica, kontrak 3 tahun diberikan Obrador dengan klausul buyback yang memungkinkan Madrid untuk memulangkan sang pemain dalam 3 musim ke depan. Thiago Almada kini berada selangkah lagi menuju klub besar Portugal, Benfica. Menurut laporan dari Nicolas Kira, Almada hampir menyelesaikan transfer dari Botafogo ke Benfica dengan rencana kontrak hingga Juni 2030. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya menunjukkan performa mengesankan selama masa peminjaman di Olympique Lyon pada musim 2024-2025 dengan mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 20 pertandingan. Almada tampaknya tidak berkeinginan kembali ke Liga Brazil dan sangat termotivasi untuk bermain di Liga Champions. FC Porto kini telah resmi menguasai penuh hak milik striker muda asal Spanyol Samu Omorodion dari Atletico Madrid dengan nilai transfer total mencapai 32 juta euro. Klub asal Portugal ini sebelumnya telah memiliki 50% saham pemain berusia 21 tahun tersebut setelah kesepakatan awal pada Agustus 2024 senilai 15 juta euro. Dengan melakukan pembelian tambahan 15% hak atas Omorodion seharga 5 juta euro dan sisanya 20% dengan 7 juta euro, Porto memastikan sang pemain terikat kontrak hingga 2029 dengan klausul pelepasan sebesar 100 juta euro. Klub asal Portugal Boa Vista resmi terdegradasi sampai ke divisi kelima akibat masalah finansial yang menghimpit berat. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Komisi Lisensi Federasi Sepak Bola Portugal pada 11 Juli 2025. Boa Vista yang berdiri sejak 1903 dan pernah mencetak dominasi raksasa dengan juara Liga Portugal 2000-2001 kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka gagal memperoleh lisensi bermain di tingkat kedua hingga keempat akibat utang menggunung senilai 140 juta euro yang menghambat kelangsungan klub di kasta lebih tinggi. PSV Eindhoven resmi mengumumkan perekrutan Ruben van Bommel, winger berusia 20 tahun yang direkrut dari AZ Alkmaar dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030. Van Bommel, putra dari legenda PSV Mark van Bommel, kembali ke tempat yang pernah membesarkannya di Akademi Muda PSV dan akan mengenakan kostum nomor 7. Dengan nilai transfer sekitar 16 juta euro, PSV memasang harapan besar bahwa Ruben akan memberi penampilan memukau seperti musim 2024-2025 bersama AZ dengan catatan 10 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Kabar terbaru dari Sky Sport mengungkapkan bahwa meski Rapid Wien sempat melakukan negosiasi positif dengan Marco Arnautovic, transfer sang striker veteran tersebut ke klub Austria ini dipastikan batal. Markus Katzer, direktur olahraga Rapid Wien, memang telah mengadakan pembicaraan intens dengan perwakilan Arnautovic, namun keputusan akhir menolak langkah itu terungkap melalui laporan Florian Blittenberg. Arnautovic yang kini berusia 38 tahun dan berstatus bebas klub setelah mengakhiri kontraknya bersama Inter Milan dengan catatan 7 gol sepanjang musim 2024-2025. Galatasaray kembali menggoda Napoli dengan tawaran baru sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk bisa mengamankan servis striker andalannya Victor Osimhen. Laporan dari jurnalis Fabrizio Romano menyebutkan bahwa tawaran terbaru ini dibagi dalam 2 cicilan dengan 40 juta euro langsung dibayar dan sisanya 35 juta euro dijamin bank. Ini adalah langkah serius dari klub Turki yang sebelumnya ditolak tawaran 70 juta euro mereka. Namun, keputusan akhir tetap di tangan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang menegaskan ingin pembayaran penuh dijamin sebelum melepas Osimhen. Bayern Munchen harus menelan pil pahit setelah tawaran resmi sebesar 40 juta euro tunai ditambah 5 juta euro bonus untuk striker muda VfB Stuttgart, Nick Woltemade, ditolak mentah-mentah oleh kubu Die Roten. Menurut laporan dari Sky Jerman, nilai pemain yang dibanderol Stuttgart mencapai 80 juta euro membuat tawaran bayar tidak berbuah hasil positif. Situasi ini menunjukkan ambisi besar Stuttgart mempertahankan talenta mudanya yang baru berusia 23 tahun. Selain nilai kontrak yang jauh dari harapan Stuttgart, kubu Die Roten juga tidak bersedia melibatkan barter pemain.
Alejandro Papu Gomez resmi menandatangani kontrak 2 tahun bersama klub anyar promosi Serie B, Calcio Padova. Setelah hampir 2 tahun menjalani sanksi larangan bermain akibat kasus doping, Gomez siap menunjukkan kembali magicnya di lapangan hijau. Padova pun menaruh harapan besar pada sosok berusia 37 tahun ini untuk memperkuat skuad mereka di musim kompetisi yang akan datang. Dengan kontraknya yang baru bersama Padova ini, Gomez baru bisa tampil setelah larangan berakhir pada 20 Oktober 2025. AS Roma baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kontrak kiper andalan mereka Meiles Villar hingga musim panas 2030. Kesepakatan ini diumumkan secara resmi melalui situs resmi klub AS Roma. Villar yang sebelumnya kontraknya berakhir pada Juni 2027 kini mendapatkan peningkatan gaji menjadi 3,5 juta euro per musim ditambah bonus tambahan sebesar 500.000 euro. Keputusan ini semakin menegaskan posisi Villar sebagai ikon baru di bawah Mister Gawang Roma. Villar telah menunjukkan performa cemerlang selama musim 2024-2025 dengan mencatat 51 pertandingan. Juventus dikabarkan akan segera menaikkan kontrak baru dengan pemain bertahan mereka, Federico Gatti. Kabar ini berasal dari laporan Sky Sport Italia yang menyebut bahwa klub asal Turin ini telah mencapai kesepakatan pribadi untuk memperpanjang kerjasama dengan Gatti hingga 30 Juni 2030. Pemain berusia 27 tahun ini sebelumnya terikat kontrak hingga 2028 dengan nilai pasar sekitar 24 juta euro. Juventus ingin mempertahankan sosok pentingnya di lini belakang. Pengumuman resmi perpanjangan kontrak ini diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir Juli. Como secara resmi telah mengumumkan perekrutan bintang sayap asal Jerman Nicolas Kuhn yang bergabung dari klub Skotlandia Celtic FC dengan kontrak hingga Juni 2029. Transfer ini menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian musim panas ini karena Como rela menggelontorkan biaya transfer sekitar 19 juta euro, menjadikannya salah satu penandatanganan termahal di klub ini. Kuhn sendiri tampil impresif selama setahun di Celtic dengan mencetak 21 gol dan 15 assist di semua kompetisi sehingga menarik minat besar dari pelatih Como, Cesc Fabregas. Atletico Madrid memutuskan untuk mengakhiri upaya mereka mendatangkan bek tengah Tottenham Hotspur, Christian Romero. Menurut laporan terbaru dari The Athletic, klub asal La Liga ini tak mendapatkan sinyal positif dari Tottenham untuk melanjutkan negosiasi. Bahkan, Tottenham Hotspur diberitakan tengah menyiapkan kontrak baru untuk Romero yang masa kontraknya masih tersisa 2 tahun. Keputusan ini membuat Atletico langsung mengalihkan fokus mereka mencari kandidat lain guna memperkuat lini belakang tim. Winger muda berbakat Victor Munoz resmi meninggalkan Real Madrid dan merapat ke Osasuna dengan biaya transfer 6 juta euro. Pemain berusia 21 tahun ini pernah menjalani masa pembinaan di Akademi Muda El Real sejak 2021 dan baru saja melakoni debut pertamanya di tim utama pada Mei 2025. Osasuna sangat berharap kemampuan dribbling Munoz bisa menjadi senjata baru mereka untuk menguatkan lini serang. Kesepakatan ini juga menyertakan klausul jual kembali sebesar 50% yang menunjukkan bahwa Madrid masih memandang potensinya untuk masa depan. Real Madrid resmi mengamankan kesepakatan dengan FIFA untuk menjadikan stadion ikonik Santiago Bernabeu sebagai lokasi final Piala Dunia 2030. Kesepakatan ini tercapai saat pertemuan antara Presiden Real Madrid Florentino Perez dan Presiden FIFA Gianni Infantino di Amerika Serikat bertepatan dengan gelaran Piala Dunia antar klub. Keputusan ini menjadi bukti kepercayaan FIFA terhadap kemampuan Madrid sebagai tuan rumah, mengingat Santiago Bernabeu yang telah menjalani revolusi besar-besaran dan memiliki fasilitas modern kelas dunia. Barcelona resmi menandatangani kesepakatan sponsorship selama 3 tahun dengan Republik Demokratik Kongo (DRC). Sesuai laporan dari Sport, kemitraan ini merupakan bagian dari usaha Barcelona untuk memperkuat pendapatan klub sekaligus memenuhi aturan finansial fair play La Liga. Mulai dari pertandingan Joan Gamper Trophy melawan Como, slogan DRC The Heart of Africa akan terpampang di lengan jersey tim utama, sebuah simbol kolaborasi yang bernilai sekitar 10 juta euro per musim. Kerjasama ini juga mencakup program pengembangan sepak bola usia muda. Crystal Palace yang berhasil menjuarai Piala FA musim 2024-2025 harus menerima kenyataan pahit tidak bisa berlaga di Liga Eropa musim depan. UEFA memutuskan bahwa Palace gagal memenuhi aturan kepemilikan klub ganda setelah terungkap bahwa pemilik Lyon John Textor juga memiliki saham besar di klub Premier League tersebut. Hal ini menyebabkan Palace terdegradasi ke Liga Konferensi UEFA, sementara tempat mereka di Liga Eropa diambil alih oleh Nottingham Forest yang finish di posisi ke-7 Premier League. Crystal Palace langsung menyiapkan banding ke Court of Arbitration for Sport (CIS) demi membatalkan keputusan tersebut. Klub meyakini John Textor tidak memiliki pengaruh decisif
dalam operasional harian mereka dan menolak tuduhan sebagai bagian dari multi-klub yang dilarang UEFA. Ketua klub Steve Paris menyebut keputusan ini sebagai ketidakadilan terbesar dalam sejarah sepak bola. Pihak Crystal Palace berharap banding ini bisa diproses cepat karena undian Liga Eropa akan hadir segera pada bulan Agustus. Jika berhasil, Palace bisa kembali berlaga di kompetisi Eropa yang prestisius ini. Burnley mengumumkan kembalinya winger Denmark Jakob Brun Larsen yang musim lalu tampil mengesankan di Turf Moor saat dipinjam dari Stuttgart. Kesepakatan ini pun tak disia-siakan Brun Larsen yang langsung menandatangani kontrak permanen berdurasi 4 tahun bersama tim Premier League tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh situs resmi Burnley membayar sekitar 4 juta euro untuk mengamankan jasa pemain berusia 26 tahun ini. Dalam pernyataannya, Brun Larsen mengaku sangat antusias dan tak sabar untuk kembali menghibur para fans. Crystal Palace resmi mengumumkan perekrutan Borna Sosa dari Ajax dengan kontrak selama 3 tahun hingga 2028. Transfer ini diumumkan setelah bek kiri berusia 27 tahun tersebut menyelesaikan pemeriksaan medis pada hari Senin lalu dalam kesepakatan senilai 2 juta pound sterling. Sosa yang sebelumnya dipinjamkan ke Torino musim lalu tampil dalam 19 pertandingan Serie A musim lalu dan kini siap memberikan kompetisi sehat untuk posisi bek kiri Palace yang saat ini dipegang Tyrick Mitchell. Jordan Henderson telah sepakat bergabung dengan klub Premier League Brentford setelah kontraknya di Ajax secara resmi berakhir dengan kesepakatan bersama. Dilaporkan oleh David Ornstein, pemain internasional Inggris berusia 35 tahun ini menandatangani kontrak 2 tahun hingga 2027, menandai kembalinya ia ke panggung sepak bola Inggris yang telah lama ia rindukan. Meski mendapat tawaran dari beberapa klub Eropa, Henderson menegaskan bahwa pulang ke Inggris adalah prioritas utamanya dan Brentford berhasil memenangkan persaingan merekrut sang pemain. Bournemouth melangkah cepat di bursa transfer musim panas ini, mencapai kesepakatan total senilai 25 juta pound sterling untuk mendatangkan kiper Chelsea, George Petrovic, seperti dikabarkan oleh jurnalis David Ornstein dari The Athletic. Sosok kiper berusia 25 tahun asal Serbia akan segera menjalani pemeriksaan medis pekan depan sebelum menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub berjuluk The Series ini. Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan Bournemouth yang tengah mencari penjaga gawang utama menyusul kembalinya Kepa Arrizabalaga ke Arsenal. Nottingham Forest resmi mengumumkan perekrutan bek tengah asal Brasil, Jair Juna, dari klub Botafogo. Pemain berusia 20 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, menyusul penampilan impresifnya di Piala Dunia antar klub. Dengan tinggi badan mencapai 6 kaki 6 inci, Jair telah memperlihatkan kualitas gemilang di kompetisi Serie A Brasil bersama Santos dan Botafogo. Dukungan penuh dari manajemen dan rekan setim dijadikan modal utama bagi Jair untuk terus berkembang dan membawa Forest menorehkan prestasi cemerlang musim ini. Anthony Elanga telah resmi bergabung dengan Newcastle United dari Nottingham Forest dengan harga transfer sekitar 55 juta pound sterling. Dilaporkan ESPN dan situs resmi Newcastle United, pemain internasional Swedia berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030 dan siap memberikan kontribusi besar bagi Magpies di musim baru. Setelah 2 tahun yang mengesankan di Nottingham Forest dengan 82 penampilan, 11 gol dan 21 assist, kehadiran Elanga diharapkan memperkuat kemungkinan Newcastle bersaing di Liga Premier sekaligus kancah Liga Champions. Kabar ini menguak fakta menarik bahwa Manchester United akan menerima pemasukan tambahan sebesar 6 juta pound sterling, sekitar 102 miliar rupiah, berkat klausul 15% pada keuntungan penjualan yang dimiliki Manchester United saat Forest memutuskan melepas winger asal Swedia ini. Elanga yang telah memperlihatkan performa cemerlang selama musim 2024-2025 sudah menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub berjuluk The Magpies tersebut. Liverpool telah membuat keputusan bersejarah dengan resmi memensiunkan nomor punggung 20 yang selama ini dikenakan oleh Diogo Jota. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh klub sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kenangan sang penyerang asal Portugal yang meninggal dunia secara tragis pekan lalu. Menurut pernyataan dari Michael Edwards, CEO FSG, nomor 20 kini menjadi simbol abadi yang mengikat nama Jota dengan Liverpool, baik di tim utama maupun akademi klub, menunjukkan betapa klub sangat menghargai kontribusi dan memori dari pemain ini. Noni Madueke dipastikan akan segera bergabung dengan Arsenal setelah mendapatkan konfirmasi langsung dari pelatih Chelsea Enzo Maresca. Pemain sayap asal Inggris ini telah meninggalkan camp Chelsea di Amerika Serikat untuk menyelesaikan proses transfer ke Arsenal yang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan.
Nilai transfer pemain berusia 23 tahun tersebut mencapai sekitar 52 juta pound sterling, termasuk biaya dasar 48,5 juta pound sterling ditambah bonus performa sebesar 3,5 juta pound sterling. Madueke dikabarkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.